结界的力量好像减弱了不少。成为魔王大人的左膀右臂，自然有。Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama kami di channel Lalajo Anime. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Iwarenake Jaryu Ninten, atau judul lainnya adalah. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alurnya. Di video sebelumnya, Naga berhasil bertemu dengan wanita pelindung kota Seiren yang disebut Saint Air. Pada awalnya, Saint Air mengira Naga itu akan menghancurkan kotanya, tapi ternyata itu hanyalah pemikirannya saja. Kemudian ia pun mengantarkan Naga kembali ke penginapan dan meminta Naga pergi dari kotanya esok hari. Cerita dilanjutkan saat Naga dan Reiko beristirahat. Terlihat di langit ada seekor naga dan satu bayangan. Mereka berniat menghancurkan kota Seiren untuk menguasainya. Dan ternyata naga itu adalah tangan kanan Raja Iblis yang sebenarnya. Namun naga itu berniat menyerang kota esok hari. Ia berpikir jika menyerang kota secara diam-diam di malam hari, itu sama saja seperti perbuatan yang rendahan. Scene berpindah pada esok harinya. Naga dikejutkan dengan Saint Air yang datang pada mereka. Tujuan Saint Air datang ke sana hanyalah untuk memberikan mereka sarapan. Namun Reiko tanpa ragu menjatuhkannya. Ia amat kesal karena Saint Air telah mengganggu waktu istirahat Naga. Dan terlebih lagi, ternyata sarapan yang ia sajikan adalah sayuran yang sudah tidak layak dimakan. Ia dengan santai mengatakan sangat bersusah payah memungut sayuran itu dari tong sampah. Tentu saja Reiko tidak bisa menerima hal tersebut. Melihat sikap Reiko yang kasar, Naga berharap Reiko memiliki sikap yang seharusnya dimiliki orang kuat. Sebagai muridnya, ia harus menggunakan kekuatan di tempat yang lebih kritis dan penting, bukan untuk memprovokasi pertarungan yang tidak berarti di berbagai kesempatan. Naga sangat tidak suka perilaku orang yang membuang-buang makanan seperti itu. Jadi sebelum Reiko punya kesadaran diri penuh, dan selain untuk melindungi keselamatan diri, tanpa persetujuan dari Naga, Reiko tidak boleh menggunakan kekuatannya. Mengetahui hal itu, Reiko sedikit kecewa karena ia tidak memiliki sikap yang disebutkan barusan. Kemudian Naga kembali menyuruh Reiko untuk bermain dengan anak-anak kemarin, karena itu juga sangat penting untuk membiasakan diri dengan kebiasaan manusia. Setelah Reiko pergi, Naga berniat mencari Saint Air untuk meminta maaf untuk kejadian barusan. Namun saat ingin keluar, tiba-tiba Reiko juga menyadari keberadaan Naga telah menghilang. Di saat ia ingin kembali untuk mengecek keadaan, secara kebetulan ia bertemu dengan anak-anak yang dibicarakan. Karena perintah Naga lebih penting, ia pun memilih untuk bermain dengan mereka ketimbang memeriksa keadaan Naga. Di sana Reiko sedikit terkejut karena anak-anak memanggil Naga dengan sebutan naga kecil. Belum lagi mereka mengira Naga sebagai peliharaan yang suka bermain. Dan sekarang anak-anak itu akan berlomba untuk mencari Naga. Di sana Reiko pun tidak ingin kalah dari mereka. Di saat ia mencari Naga untuk bermain, secara kebetulan ia bertemu dengan Naga Raja Iblis. Maksud Naga Raja Iblis kedatangannya untuk menghancurkan kota. Tapi saat bertemu dengan Reiko, ia malah bernasib sial. Pada awalnya Reiko mengajak naga itu untuk bermain, namun ia diabaikan karena dikira bocah pengganggu. Kemudian orang-orang sangat terkejut seorang anak kecil bisa sekuat itu. Naga pun mulai serius karena bocah itu telah membuatnya murka. Namun tiba-tiba
Di sana, naga itu sangat tersiksa oleh Reiko. 不对劲，这个人类不对劲。 Kembali pada naga, ternyata ia dijebak oleh Saint Air. Saint Air masih tidak percaya pada naga. Saat kesusahan bergerak dan bernapas, di sana naga menginginkan Reiko menolongnya. Tidak lama, Saint Air merasakan kekuatan yang mengganggunya. Dan ternyata itu adalah Reiko yang membanting naga Raja Iblis. Secara bersamaan, Saint Air pun merasakan efeknya, sehingga kekuatannya tidak bisa lagi menahan naga. Saat terjatuh, tiba-tiba kekuatan tangan naga aktif. Ternyata ia masih selamat berkat dewa pemburu. Melihat ombak yang dipijaki Saint Air, naga mengingat serangan itu besarnya seperti serangan api di Periodona. Dan Raja Iblis juga mempunyai monster yang pandai dalam serangan air. Dengan begitu, ia yakin Saint Air adalah bawahan Raja Iblis. Karena telah diketahui oleh naga, Saint Air semakin marah padanya. Kemudian ia berniat mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk memenjarakan naga. Saat terpojok, naga meminta bantuan lagi dari dewa pemburu. Namun dewa mengatakan naga jangan selalu berharap pertolongannya, dan juga ia telah menolongnya 2 kali. Karena sebagai guru ia mempunyai prinsip untuk membantu muridnya hanya 2 kali saja. Untuk selanjutnya, naga hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Sebelum pergi, guru memberikan sebuah pesan. Namun sayangnya, poin penting dari pesan itu tidak bisa terdengar jelas karena gangguan koneksi. Alhasil, naga pun semakin frustasi. Tapi tiba-tiba, obat pengecil tubuh naga habis, sehingga ia bisa lolos dari jebakan Saint Air. Setelah itu, Saint Air sangat bersedih karena tidak bisa melindungi kota. Di sana, naga mencoba menyadarkannya. Meski Saint Air adalah monster, ia bisa menjaga kedamaian dan kebahagiaan kota Siren. Tentu ia pantas untuk menerima kehormatan dari semua orang. Maka dari itu, naga percaya ia layak untuk menyandang nama Saint Air. Dan tidak lupa, naga memberitahu untuk sekian kalinya bahwa ia bukanlah naga jahat. Ia hanyalah seekor kadal besar vegetarian. Dengan begitu, Saint Air pun percaya naga hanyalah kadal besar. Di sisi lain, bayangan yang bersama naga iblis masuk ke dalam seekor serangga. Lalu ia bertemu dengan Saint Air untuk merasukinya. Di sana, ia bertujuan untuk membangkitkan kekuatan aslinya. Seketika Saint Air berubah menjadi sangat kejam. Ia berniat menenggelamkan seluruh kota Siren. Serangan pun dimulai pada warga kota. Namun bukannya takut, mereka malah bahagia. Mereka sangat senang karena tanah yang dianugerahkan oleh Saint Air adalah tanah yang subur. Saint Air semakin kesal karena para warga tidak sadar akan kekuatannya. Ia pun bersiap dengan serangan yang lebih besar. Tidak lama, Reiko datang dengan cepat di hadapan mereka. Di sana, ia tidak sadar bahwa telah menabrak serangan yang dikumpulkan Saint Air, sehingga serangan Saint Air tidak jadi. Saint Air kembali bersedih karena ternyata lumpur yang ia kumpulkan selama ini tidak bisa mengancam manusia sama sekali. Ia bercerita ratusan tahun lalu ketika ia baru bergabung dengan pasukan iblis. Di sana, ia direndahkan pasukan lain karena sangat lemah. Kemudian, ia pun pergi tanpa tahu arah tujuan. Lalu saat berjalan-jalan di padang, secara kebetulan ia bertemu dengan orang-orang yang kesulitan. Pada awalnya, ia ingin membuktikan kekuatannya bisa berguna untuk Raja Iblis. Akan tetapi, serangannya malah membuat orang-orang itu bahagia.
Karena selama beberapa hari mereka tidak menemukan air dan tanah subur. Mereka sangat berterima kasih karena ia telah memberikan harapan, dan di sanalah awal ia mendapatkan nama Saint Air. Lalu mereka pun menetap di sana dan membangun kota Seiren. Karena terlalu senang dipuja-puja, Saint Air jadi lupa dengan identitasnya sendiri. Namun di balik itu, ia telah memberikan kebahagiaan lagi pada mereka. Naga juga memberitahu kota Seiren yang damai sekarang. Mungkin semua itu adalah harapan dan keinginan Saint Air sendiri. Pepatah mengatakan siapa ia waktu dilahirkan itu tidaklah penting. Yang lebih penting adalah ia ingin menjadi orang seperti apa. Maka dari itu ia pun harus memilih. Jadi monster yang menghancurkan kota atau menjadi Saint Air yang melindungi kota. 重要的是你想成为什么样的人。 Kembali pada sosok bayangan tadi, ia amat kesal karena ternyata Saint Air tidak berguna. Lalu ia pun keluar dan masuk ke dalam tubuh naga. Ia berpikir di antara mereka nagalah yang paling kuat. Di sana bayangan berniat mengeluarkan sisi gelap dari hati naga. Jadi apakah yang akan terjadi pada naga selanjutnya? Tapi kita lanjutkan lagi di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton.